Sebuah desa di Langkat, Sumatera Utara ini menanggung kebutuhan warganya secara mandiri dengan dana hasil swadaya masyarakat. Hasil daripada pertanian ini sebagian kita konsumsi untuk kebutuhan dapur kita, logistik kita, dan lebihnya itu kita jual ke pasar. Hasil daripada penjualan ke pasar itu uangnya kita masukkan ke Baitul Mal dan nanti dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat Kampung Darussalam ini. Makanan untuk warga dimasak di dapur umum, kemudian dibagikan kepada seluruh warga secara gratis. Jadi dapur umum ini menyiapkan nasi untuk makan kita semua di sini. Mandiri dan gotong royong ala Kampung Kasih Sayang. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Matfa atau sering juga disebut Kampung Kasih Sayang. Desa ini didirikan pada tahun 2012 oleh keluarga dan pengikut ulama Tuan Guru serta terus berkembang hingga saat ini. Penduduk desa bekerja secara sukarela dan hasilnya dinikmati bersama. Sektor industri yang dijalankan di desa didasarkan pada beragam keahlian warga yang memutuskan untuk menetap di sana. Jadi manajemen kita di sini manajemen kebersamaan. Sesuai dengan kesepakatan kita hidup di sini, pindah di sini adalah mengutamakan kebersamaan. Dan agama juga sangat menekankan kebersamaan itu, dikatakan persatuan. Jadi susah dan senang kita tanggung bersama, sikit sama dirasa, banyak sama berbagi. Jadi kebersamaan itulah yang kita utamakan. Kejujuran, ketaatan kita dalam hidup, itulah yang kita utamakan dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Seluruh penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas desa untuk memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi. Ada berbagai sektor industri swadaya di desa ini, yang seluruh hasil usahanya dikelola oleh Baitul Mal. Keseluruhan hasil yang ada dari keseluruhan sektor yang ada ini dikumpulkan dari Baitul Mal, dan dari Baitul Mal inilah yang untuk menyalurkan ke warga masing-masing. Dana yang dikelola Baitul Mal digunakan untuk menghidupi penduduk Kampung Matfa yang kini jumlahnya sudah mencapai 1.100 jiwa. Warga tinggal di ratusan bilik sederhana yang seragam tanpa mengenal perbedaan status dan latar belakang keluarga. Perempuan banyak dilibatkan di dapur umum yang menyediakan makan untuk warga desa 3 kali sehari. Masa itu dipiketkan dia. Jadi satu hari itu sekitar paling sedikitnya 20 orang. Itulah diputar dari 1 sampai 7. Itu diputar. Itu harus menyiapin masakan dari pagi, siang, sore atau malam gitu. Itu untuk menyiapkan makannya lah, untuk bergilir terus gitu. Fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga yang tinggal di Kampung Matfa. Ratusan warga yang bermigrasi berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Langkat maupun daerah lain di Sumatera Utara. Penduduk Kampung Matfa kebanyakan memilih hijrah dari kehidupan lamanya atas dasar motivasi spiritual. Tujuan saya kemari yaitu memang hijrah. Pada zaman Rasulullah itu juga ada hijrah. Jadi kita sekarang juga melakukan hijrah bersama keluarga. Jadi tujuan kita di sini ya itulah untuk mencari ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dalam beramal dan beribadah. Menurut sosiolog Universitas Sumatera Utara, desa ini secara tidak langsung mewujudkan gagasan sosialisme Islam yang pernah disampaikan oleh host Cokro Aminoto pada tahun 1924. 1 1
sifat kesederhanaan dan berbagi itulah baru bisa mewujudkan keadilan sosial. Tapi kalau kita masih senang dengan hidup bermewah-mewahan, senang dengan kekayaan yang besar, itu maka tak akan pernah tercapai. Mengenal lebih dekat Desa Matfa, produksi BBC News Indonesia.